Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi limit fungsi aljabar. Materi ini adalah materi kedua di semester keempat setelah sebelumnya kita belajar barisan dan deret. Di kesempatan kali ini kita akan menggunakan video pembelajaran dari channel MATLAB. Untuk itu kita simak videonya bersama-sama. Matematika wajib kelas 11. Ini berdasarkan KIKD dari permen terbaru ya. Dan saya akan membahas KD 3.7, yaitu menjelaskan limit fungsi aljabar meliputi fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Dan KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, KD ini tidak akan selesai dalam satu pertemuan. Jadi dalam video ini pun tidak akan selesai dalam satu video. Saya akan membahasnya dalam beberapa video terpisah ya. Jadi pada video ini kita hanya akan membahas konsep dasar limit fungsi aljabar, serta ada beberapa contoh soal serta pembahasannya. Jadi pastikan teman-teman lihat video ini sampai selesai. Oke. Oke, sekarang kita bahas materinya. Untuk teman-teman yang kelas 11 ini pastinya adalah materi baru ya. Karena materi tentang limit ini tidak dipelajari di kelas 10 ataupun di SMP. Nah, untuk notasi limit itu seperti ini, teman-teman. Ini notasi limit. Ini dibacanya limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L. Oke. Saya ulangi, limit fungsi fx untuk x mendekati a itu sama dengan L. Artinya, jika x mendekati a dengan x tidak sama dengan a ya, maka fx dia mendekati L. Ya, nanti akan saya beri contoh untuk lebih jelasnya, serta kita akan lihat secara grafik. Nah, tidak setiap fungsi itu memiliki nilai limit ya. Tidak memiliki nilai limit. Nah, suatu fungsi dia memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanan, atau dapat ditulis limit pangkat negatif ini berarti limit dari kiri mendekati limit mendekati a, x mendekati a dari kiri. Kemudian ini yang pangkat positif ini mendekati a dari kanan. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja kita ke contoh ya. Oke, untuk memahami konsep limit, kita akan mencoba menyelesaikan soal ini dengan melakukan analisis. Kita akan mencari limit fungsi x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1. Kita akan mencari secara manual, mencari nilai fx dengan x mendekati 1 dari kiri dan dari kanan. Saya akan menyiapkan tabelnya dulu. Oke, sekarang teman-teman perhatikan tabel berikut. Ya, di sini kalau kita substitusi langsung x-nya 1 dikuadratkan kan 1 kan. Kemudian dikurangi 1, bawahnya juga 1 dikurangi 1. Ternyata kita peroleh 0 per 0 dan ini adalah bentuk tak tentu. Jadi jawaban dari limit ini nggak mungkin 0 per 0 gitu. Nah, kita coba melakukan uji coba untuk x mendekati 1 dari kiri dan dari kanan. Teman-teman perhatikan tabelnya. Kita akan memasukkan atau mensubstitusi nilai x dari kiri ya, yang mengarah ke 1 mendekati 1. Di sini saya ambil angka 0,98, 0,99, 0,99 dan seterusnya. Jadi mau teman-teman tambahin juga misalkan jadi 0,9999, makin mendekati ke arah 1 itu boleh banget ya. Dan saya juga akan mencoba mendekati 1 dari kanan, dari nilai yang lebih dari 1. Di sini dari 1,04, 1,03, 1,02, 1,01, 1,001. Ini kan makin mendekati ke arah 1. Nah, setiap x yang udah kita ambil ini kita masukkan ke fungsinya, ke x kuadrat min 1 per x min 1. Misal untuk 0,98 kita ganti x-nya ya dengan 0,98 jadi 0,99.
0,98 kuadrat dikurangi 1 per X min 1 itu 0,98 dikurangi 1 ya. Dan kita peroleh hasilnya adalah 1,98. Ini udah saya hitung menggunakan alat bantu ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita melakukan hal yang sama untuk setiap nilai X. Kita lihat untuk X 0,98 maka fx-nya adalah 1,98. Untuk X 0,99 nilai fx-nya adalah 1,99. Dan seterusnya 0,999 ini makin mendekati 1, ternyata fx-nya itu 1,999. Nah, ini mendekati 1 dari arah kiri. Kemudian mendekati 1 dari arah kanan. Ketika saya ambil X-nya 1,04, maka fx-nya adalah 2,04. Untuk X 1,03, fx-nya itu 2,03. Untuk X-nya 1,02, fx-nya itu 2,02. Untuk X-nya 1,01, fx-nya itu 2,01. Untuk X 1,001 yang makin mendekati ke arah 1, maka fx-nya adalah 2,01 dan seterusnya. Ya, mau teman-teman tambahin 1,0001 gitu, semakin dekat ke 1. Ternyata setelah kita lihat untuk X mendekati 1 dari kiri, kita tulis limit X mendekati 1 dari kiri ya. Untuk fungsi X kuadrat min 1 per X min 1, kita lihat nilainya mendekati berapa? 1,98, 1,99, 1,999, dia mendekati 2 kan? Oh, ternyata limit dari kiri itu mendekati 2. Sekarang kita lihat limit dari kanan. Limit X mendekati 1 dari kanan untuk fungsi X kuadrat min 1 per X min 1. Lihat, kalau dari kanan 2,04, 2,03, 2,02, 2,01, 2,001 mendekati berapa? Mendekati 2 nilainya. Nah, dari sini teman-teman lihat, limit kiri sama gak dengan limit kanan? Ternyata limit X mendekati 1 dari kiri ya, fx itu sama dengan limit mendekati 1 dari kanan. Ya. Berapa? Nilainya 2. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, berarti fungsi ini dia memiliki limit. Berapa? Ya, jawabannya adalah 2. Oke, jelas ya? Tentu dengan analisis seperti ini kita memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi nanti ada cara yang lebih efektif tentunya. Oke, kalau belum paham kita coba ke contoh berikutnya. Oke, sebelum kita coba soal berikutnya, kita masih akan membahas soal yang tadi, cuman kita lihat dari grafik ya. Yang tadi gimana? Grafiknya fx sama dengan x kuadrat min 1 ya, per x min 1. Per x min 1. Oke, seperti ini ya. Nah, tadi kita akan mencari limit X mendekati 1 untuk X kuadrat min 1 per X min 1. Teman-teman lihat, kalau X-nya 1, kalau X-nya 1 yang ini, lihat, ternyata undefined, tidak ada ya, tidak terdefinisi. Dia tidak memiliki nilai untuk X mendekati 1. Nah, tapi kita lihat, dia fx-nya itu mendekati 2. Maka limit dari fx atau limit dari x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1, jawabannya adalah 2. Ini dari grafiknya kelihatan. Untuk x1 ternyata grafiknya dia mendekati 2. Jadi jawaban yang tadi benar ya. Oke, jelas ya. Ini kalau kita analisis atau kalau kita perhatikan grafiknya seperti ini. Oke, sekarang kita ke contoh kedua, masih tentang limit fungsi aljabar. Di sini saya menyiapkan kita akan mencari limit dari x kuadrat tambah x min 6 per x min 2 untuk x mendekati 2. Kita lakukan cara yang sama seperti yang tadi. Kita akan menganalisis untuk x mendekati 2 dari kiri dan dari kanan. Ya, tabelnya seperti ini. Di sini saya ambil x-nya mendekati 2 dari kiri itu dimulai dari 1,97, kemudian 1,99, kemudian 1,999 dan seterusnya. Ini teman-teman bisa tambahin lagi. Kemudian dari kanannya saya mulai dari 2,1, jadi nggak terlalu jauh ya.
2,1, 2,01, kemudian 2,001. Kita lihat untuk X 1,97, setelah kita substitusi ke sini, ke fungsi tersebut, maka fx-nya adalah 4,97. Untuk X-nya 1,99, fx-nya adalah 4,99. Dan untuk X-nya 1,999, ini makin mendekati 2 ya. Dan fx-nya itu adalah 4,999. Jadi semakin mendekati 2, ternyata fx-nya mendekati 5, ya enggak? Kemudian dari kanan, kita coba dari 2,1 dulu, ternyata fx-nya adalah 5,1. Kemudian 2,01, X-nya 2,01, fx-nya adalah 5,01. X-nya kita ambil 2,001, fx-nya adalah 5,001. Ternyata dari kanan juga, ini semakin mendekati 5. Sementara untuk X sama dengan 2, ini masih kita peroleh 0 per 0 ya, bentuk tak tentu. Dari sini jadi gimana? Limit X mendekati 2 dari kiri untuk fungsi X kuadrat ditambah X dikurangi 6 per X min 2. Berapa? Dari kiri tadi dia mendekati 5. Oke, berarti limitnya adalah 5. Kemudian dari kanan, limit X mendekati 2 dari kanan untuk fungsi X kuadrat tambah X dikurangi 6 per X min 2. Dari kanan, teman-teman lihat, ternyata mendekati 5 juga. Mendekati 5. Nah, dari sini, karena limit kiri sama dengan limit kanan, limit X mendekati 2 dari kiri untuk fungsi fx. Fx-nya yang tadi ya, yang ini ya, X kuadrat tambah X min 6 per X min 2. Itu sama dengan limit mendekati 2 dari kanan. X mendekati 2 dari kanan. Nah, kalau sama, maka limit dari fungsi tersebut, ya berapa? Maka jawabannya adalah 5. Jadi, limit fungsi tersebut adalah 5. Oke, jelas ya? Nah, kita coba lagi pakai grafik ya. Kita lihat grafiknya lagi. Oke, sekarang kita coba menentukan limit fungsi yang tadi dengan melihat grafiknya. Fungsinya itu fx sama dengan, masih ingat gak? X kuadrat plus X min 6 ya. X kuadrat plus X min 6, bawahnya tuh X min 2. X min 2. Ya, seperti ini. Nah, teman-teman lihat. Untuk X mendekati 2 di sini, X mendekati 2 ya. Untuk X mendekati 2 ternyata fx-nya dia mendekati 5. Grafiknya seperti ini. X mendekati 5. Tapi untuk X sama dengan 2, dia sebenarnya tidak terdefinisi ya. Tidak ada undefined untuk X sama dengan 2. Tapi kita akan mencari untuk X mendekati 2. Ternyata fx-nya itu mendekati 5. Jadi jawaban yang tadi betul ya. Limit X mendekati 2 untuk X kuadrat tambah X min 6 per X min 2 itu adalah 5. Jelas ya? Yap. Ya, seperti ini. Jawabannya adalah 5. Oke, kalau teman-teman belum paham, saya kasih satu contoh lagi ya. Sekaligus ini akan menunjukkan bahwa tidak setiap fungsi itu memiliki limit ya. Di sini kita akan mencari limit X per X min 2 untuk X mendekati 2. Pertama kita lakukan analisis dengan mengambil angka yang mendekati 2 seperti yang tadi. Ya, seperti ini. Untuk X mendekati 2 dari kiri saya ambil dari 1,9, kemudian 1,99, kemudian 1,999. Ini makin mendekati 2 dari kiri. Dan dari kanan saya ambil dari 2,01, kemudian 2,001, kemudian 2,0001. Jadi semakin dekat ke 2 ya. Ternyata untuk X sama dengan 1,9, fx-nya itu negatif 19. Untuk X 1,99, fx-nya itu negatif 199 ya. Kemudian untuk X 1,999, fx-nya itu negatif 1999. Nah, ternyata makin ke sana dia mendekati berapa? Dia makin negatifnya semakin besar ya. Artinya nilainya semakin kecil. Jadi dari kiri ini mendekati negatif tak hingga. Ya. Jadi kalau kita cari misalnya X-nya 1,4
berapa? 9999 lagi. Maka nilai ini negatifnya semakin besar, artinya nilainya semakin kecil gitu. Kemudian kita lihat dari kanan. Untuk X 2,01 itu fx-nya itu 201. Untuk X 2,001 fx-nya itu 2001. Kemudian untuk X 2,0001 fx-nya itu 20.001. Nah, ini akan semakin besar. Ternyata dari sini kita peroleh limit X mendekati 2 dari kiri untuk fungsi X per X min 2 itu adalah negatif tak hingga. Kemudian dari kanan, X mendekati 2 dari kanan, fungsinya X per X min 2 itu adalah positif tak hingga. Nah, teman-teman lihat sama nggak limit kiri dengan limit kanan? Ternyata limit kiri, X mendekati 2 dari kiri, fungsi fx, ya, dia tidak sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan. Kalau nggak sama, maka dia tidak memiliki limit, tidak ada nilai limitnya, ya. Jadi tidak setiap fungsi itu memiliki nilai limit. Syaratnya ingat, limit kiri harus sama dengan limit kanan. Oke? Oke, sekarang akan kita coba lagi menyelesaikan limit tersebut dengan memperhatikan atau menganalisis grafiknya. Fungsinya fx sama dengan x per x min 2 ya. Ya. X per X min 2. Dan seperti ini grafiknya, teman-teman lihat. Oke, saya zoom out. Nah, ini bahkan asimtot tegak dan asimtot datarnya kelihatan. Nah, teman-teman lihat untuk X2 dari kiri ini semakin ke bawah si fx-nya itu makin ke bawah gitu kan. Ya, ya enggak? Nah, untuk X sama dengan 2 di sini, ternyata fx-nya itu dia semakin ke bawah. Jadi makin mendekati negatif tak hingga. Kemudian kalau dari kanan, dia semakin menjauh juga. Nah, semakin ke atas. Jadi nilai untuk X sama dengan 2, limitnya itu tidak sama limit kiri dan limit kanannya. Jadi untuk fungsi X per X min 2, untuk X mendekati 2, itu tidak ada limitnya. Tidak memiliki limit. Oke, jelas ya? Nah, seperti ini fungsinya. Oke, berikutnya kita akan mencoba menyelesaikan limit fungsi aljabar. Kalau misalnya kita menggunakan cara seperti tadi, melihat grafik atau mencoba satu-satu nilai yang mendekati nilai limit tersebut, ternyata agak repot ya. Nah, bagaimana caranya? Ini ada beberapa langkah untuk menentukan limit X mendekati A, fungsi fx. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman substitusikan dulu nilai A-nya. Ya, dia X mendekati berapa, nilai tersebut kita substitusikan ke fungsinya. Jika FA-nya terdefinisi, ada nilainya, maka ya udah jawaban dari limit tersebut ya nilai tersebut. Contohnya misalkan kita akan mencari limit X mendekati 1 dari X tambah 1 per 2X min 1 misalnya. Teman-teman cek, masukkan nilainya. 1 masukkan ke sini. 1 tambah 1, berarti 2X itu 2 kali 1 dikurangi 1 gitu kan. 2 per 2 dikurangi 1, 1. Oh, 2. Ternyata ada nilainya. Ya, kalau ada, ya udah berarti jawaban dari limit tersebut ya ini nilainya. Ya. Cuman, jika FA tidak terdefinisi, nilai X mendekati A untuk X mendekati A dari fungsi fx itu tidak ada. Contohnya, limit X mendekati 1 dari 1 per X min 1. Kalau kita masukkan lagi, jadi tetap langkah pertama teman-teman harus memasukkan dulu ya, mensubstitusikan nilai A-nya. Kita substitusi dulu, ini 1 per 1 dikurangi 1. 1 per 0. 1 per 0 itu tidak terdefinisi kan. Maka limit tersebut dia tidak memiliki nilai limit. Tidak ada. Ya, nggak ada. Nah, jika FA sama dengan 0 per 0 atau tak tentu, maka masing-masing pembilang dan penyebut itu kita faktorkan. Kemudian coret faktor persekutuan. Jadi faktor persekutuan itu yang menyebabkan nilainya 0 per 0. Ya. Lalu substitusikan nilai A yang selanjutnya merupakan penyelesaian limit tersebut. Oke. Nah, yang tadi, yang soal pertama, masih ingat gak? Limit X mendekati 1 untuk X kuadrat min 1 per X min 1.
Ini contoh yang pertama yang tadi kita coba dengan pendekatan nilai dan juga dengan grafik ya. Tadi kan jawabannya 2 ya enggak? Nah, gimana caranya? Kalau kita masukkan, kita substitusi X-nya 1, ternyata kita peroleh 1 min 1 per 1 min 1 sama dengan 0 per 0. Nah, bentuk tak tentu. Maka kita apain? Masing-masing pembilang dan penyebutnya kita faktorkan. Kita coba. Limit X mendekati 1. Teman-teman tahu mendekati 1 ya? Mendekati 1. Teman-teman tahu ya bentuk aljabar seperti ini. Kalau A kuadrat dikurangi B kuadrat itu kita ubah atau bisa kita faktorkan menjadi A plus B kali A min B. Ya enggak? Nah, 1 kuadrat min 1 ini kan sama aja 1 kuadrat kan. X kuadrat min 1 kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi X min 1 kali X plus 1. Penyebutnya X min 1. Ada faktor persekutuan nggak? Ada ya. X min 1-nya kan sama. Nah, gini. Jadi ini akan sama dengan limit X mendekati 1 dari X tambah 1. Setelah dapat dan setelah kita hilangkan faktor persekutuannya, kita masukkan lagi, kita ganti lagi X-nya dengan 1. 1 tambah 1 berapa? Nilainya adalah 2. Jadi dapat ternyata limitnya adalah 2. Ini tentunya lebih sederhana daripada kita mencoba memasukkan nilai yang mendekati dari kiri dan dari kanan atau melihat grafik. Ya enggak? Contoh kedua, yang tadi, masih contoh yang tadi. Tadi itu limit X mendekati 2 dari X kuadrat tambah X min 6 per X min 2. Ya, seperti ini. Ternyata kalau kita substitusi, kita ganti X-nya dengan 2, ini 0 per 0 juga. Jadi kita faktorin aja. Limit X mendekati 2. Yang atas ini kita faktorkan. Yang bawah tetap X min 2 ya. Kita faktorkan, cari 2 angka, dijumlahkan hasilnya 1, kalau dikalikan negatif 6 plus 3 min 2. Gitu kan? Nah, di sini faktor persekutuannya mana? X min 2, ini kita coret. Maka ini menjadi limit X mendekati 2 dari X plus 3. Gitu. Kita substitusi X-nya 2, jadi 2 tambah 3. Berapa? Jawabannya adalah 5. Sama ya? Tadi dengan analisis nilai 5 juga, dengan grafik juga 5. Nah, agar lebih jelas, kita coba bahas beberapa soal sederhana. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari penyelesaian dan pengertian limit fungsi aljabar. Jadi sesuai apa yang sudah dijelaskan tadi, suatu bentuk aljabar bisa kita cari limitnya dengan syarat nilainya itu kalau didekati dari kiri akan sama dengan nilainya saat dia didekati dari kanan, ya. Untuk mengetahuinya, kalian bisa mencari secara manual dengan mensubstitusikan bilangan-bilangan yang mendekati, baik itu dari kiri ataupun dari kanan. Saat nanti hasilnya sama, maka limitnya bisa kita tentukan. Tapi saat dia didekati dari kiri dan dari kanan hasilnya berbeda, maka bisa kita simpulkan limit dari fungsi aljabar mendekati bilangan tersebut adalah tidak ada. Nah, selain dengan metode manual dengan mensubstitusikan bilangan seperti tadi, kita juga bisa menyelesaikan dengan metode matematis ya. Seperti yang sudah dijelaskan dengan contoh tadi, ada 3 variasi soal yang biasanya muncul. Variasi yang pertama adalah yang paling sederhana, di mana kalian tinggal mensubstitusikan nilai X-nya ke fungsi tersebut. Nah, saat kalau kalian substitusikan itu menghasilkan suatu bilangan, berarti itu adalah jawabannya. Tapi variasi keduanya, kalau disubstitusikan tapi menjadi tidak terdefinisi atau penyebutnya itu 0, maka jawaban dari limit tersebut adalah tidak ada. Ulangi sekali lagi, saat kalian masukkan nilai X ke fungsi tersebut, jika fungsi tersebut itu menjadi tidak terdefinisi, jadi kalau ada pecahan dia pembilangnya tidak 0 tapi penyebutnya 0, maka dia tidak terdefinisi dan hasil dari limit fungsi aljabar tersebut adalah tidak ada. Variasi terakhir, variasi yang paling sering muncul adalah saat kalian substitusikan nilai X tersebut ke fungsi, maka kalian peroleh bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu pembilangnya 0, penyebutnya 0. Nah, kalau ketemu bentuk 0 per 0, maka kalian harus melanjutkan dengan penyederhanaan. Jadi kalian faktorkan
pembilangnya difaktorkan, penyebutnya difaktorkan. Nah, kita cek apakah ada faktor persekutuan antara pembilang dan penyebut. Jika di situ ditemukan faktor persekutuan, maka kita sederhanakan, dan setelah itu kita substitusikan. Nah, itu tadi adalah sekilas pembahasan mengenai limit fungsi aljabar, ya, sudah kita pelajari bersama mengenai pengertiannya. Limit kanan harus sama dengan limit kiri, kemudian penyelesaian untuk contoh-contoh dasar. Nah, selanjutnya nanti di video berikutnya kita akan belajar kembali masih mengenai limit fungsi aljabar ini, tapi dengan soal yang lebih kompleks tentunya. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bunuh diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.